Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, titah keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari kehadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12, dimulai dari ayat 41 hingga ayat 44. Kita membacanya secara bergantian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Inilah warta jemaat gereja kita hari ini Minggu 19 Juli 2020. 1. Nama Minggu ke-6 Dom Trinitatis. Topik Minggu Haudalaton do Pilihan Tujahumba, ibadah persembahan kepada Tuhan. A. Ibadah Minggu. Gereja kita menghimbau jemaat untuk selalu mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah dan panitia tugas gereja kita dalam setiap ibadah. Gereja kita juga melaksanakan ibadah secara live untuk jemaat dewasa dan sekolah minggu Facebook dan YouTube di rumah masing-masing. Persembahan ibadah di rumah dapat diserahkan ke gereja kita atau melalui sintua web masing-masing. B. Pertanyaan web. Gereja kita menghimbau jemaat untuk melaksanakan ibadah pertanyaan web di rumah masing-masing menggunakan tata ibadah pertanyaan yang tersedia di warta jemaat atau diperoleh dari sintua masing-masing. Persembahan pertanyaan web dapat kita serahkan ke gereja kita atau melalui sintua web masing-masing. C. Kunjungan pelayanan. Guru Julianan Manurung melayani ke pos permingguan Sesibam HKBP Sukajadi. D. Anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan pada hari Kamis 16 Juli 2020 satu orang putra bagi keluarga Bapak Pakto Heriawan Girsang, Ibu Grace Novalina Sindaga, alamat Jalan Kulim, Gang Cemara, Web 16. E. Jemaat akan menikah.
dengan mempelai perempuan Centina Helena Boru Panjaitan, putri dari Bapak Oluan Panjaitan almarhum, Ibu Timur Simamora almarhum, alamat Aikrium Sigambal, Jemaat GMI Elia Aikrium. Pemberkatan nikah pada hari Selasa 21 Juli 2020 di HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, Distrik 22 Riau. Warga Jemaat baru. Mulai minggu ini telah menjadi gereja kita keluarga Bapak Daniel Togam Sibadani, Ibu Kristi Anita Utapea yang beralamat di Jalan Setia, Wek 18. C. Pelantikan pengurus Yayasan Berseba. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2020 pada ibadah Minggu siang akan diadakan pelantikan pengurus baru Yayasan Berseba HKBP Sukajadi masa bakti 2020 sampai 2025. Hak warga jemaat meninggal dunia. Telah meninggal dunia pada hari Sabtu 18 Juli 2020 Ibu Solta Borosi Majunta Opuji Poboru, tutup usia 73 tahun, alamat Jalan Ababel nomor 17 Wik 2. Gereja kita mengadakan ibadah di rumah duka pukul 11 Wik, dipimpin oleh Pendeta Tema Pujianti Borosi Tempur. Himbauan. Gereja kita mengimbau kepada seluruh pelayan gereja dan jemaat HKBP Sukajadi yang belum memberikan iuran bulanan atau iuran tahunannya untuk dapat membayar iuran tersebut sebagai kewajiban kita sebagai anggota jemaat HKBP Sukajadi. Keperluan gereja kita dalam melengkapi segala keperluan program gereja kita. Demikian untuk dapat dimaklumi. Demikianlah warta gereja kita. Salam, Tuhan memberkati.
Puji syukur atas kasih setia Tuhan yang memberkati kehidupan kami hingga pada hari ini. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di bait-Mu ini, memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan di dalam hati kami masing-masing melalui curahan Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hari raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengerikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari raya itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya pesta atau perayaan pasti sukacita, rasa bahagia, dan ucapan syukur yang ada di dalamnya. Tidak ada orang misalnya yang sedang merayakan ulang tahun merasa sedih, hatinya bersungut-sungut, sekalipun misalnya ada berpikir semakin bertambah umur, bagi yang sudah berumur usianya tua misalnya, semakin bertambah umur, yang pasti umurnya di dunia ini semakin berkurang, semakin dekat ke ajal ya. Walaupun ada pemahaman atau pemikiran kesadaran seperti itu, tetapi pada umumnya setiap orang, baik itu anak-anak, baik itu yang muda maupun yang sudah tua, kalau merayakan ulang tahun pada umumnya rasa bahagia dan penuh ucapan syukurlah yang ada di dalam hatinya. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan di dalam pemeliharaan hidupnya, dalam sepanjang perjalanan hidupnya yang dia lalui. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi. Dengan pemahaman seperti inilah, dengan kesadaran seperti inilah, bahwa setiap orang yang merayakan ulang tahun harus berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan hanya karena kasih Tuhan, dia tidak sampai pada umurnya tersebut. Pada perayaan kekristenan juga, perayaan kita, misalnya saat Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan hari Pentakosta, dan lain sebagainya,
kita rayakan dengan mengingat kasih perbuatan Tuhan yang begitu besar, yang menyelamatkan umat manusia dan segala ciptaan Tuhan dari dosa dan kematian, yaitu melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Bukankah itu suatu hal yang harus kita syukuri? Bukankah itu seharusnya membuat kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan ketika kita merayakan perayaan kekristenan yang kita rayakan di dalam gereja kita? Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana dengan saat pesta-pesta gereja? Karena di gereja kita sering kita laksanakan banyak pesta-pesta, ada pesta pembangunan misalnya, ada pesta parheon kategorial, sekolah minggu misalnya, naposo, ina, ama dan lain sebagainya, pesta gotilon juga dan lain-lain sebagainya. Ya kita tahu seperti misalnya pesta gotilon di dalam gereja kita itu khas bagi gereja kita HKBP. Apakah itu mendatangkan sukacita? Apakah itu kita laksanakan di dalam ucapan syukur kepada Tuhan? Kita laksanakan dalam rasa bahagia di dalam kehidupan kita, atau mendatangkan sungut-sungut di dalam hati kita? Karena memang kita lihat tidak jarang ada pesta dilaksanakan hanya satu hari, tidak sedikit orang atau jemaat yang setia mengikuti sampai selesai. Misalnya ada pesta parheon, pesta pembangunan misalnya, tidak sedikit yang setia, hanya sedikit yang setia mengikutinya sampai selesai. Pertengahan acara tinggal hanya panitia, pertengahan acara tinggal hanya berapa orang misalnya dari punguan-punguan, itu yang sering kita lihat. Padahal nats ini di dalam umat Israel pada saat itu merayakan pesta-pesta sampai 7 hari. Ada beberapa perayaan di sini kita lihat dalam nats ini, ada perayaan pesta panen, ada perayaan Paskah, Minggu, Pondok Daun, itu kita lihat di sini. Dan mereka harus bersukaria, mereka bersukaria melakukan itu sampai 7 hari lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di dalam Ulangan 26 ayat 1 sampai 2 dikatakan di situ, apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi milik pusakamu, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari tanahmu itu. Ini yang menjadi dasar teologis dalam gereja kita ketika kita melaksanakan pesta gotilon atau pesta panen. Di dalam umat Israel pada saat itu mereka mengumpulkan hasil panen dan hasil panen tersebut dipersembahkan kepada Tuhan. Ini merupakan yang mengingatkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan harus diingat oleh setiap orang yang telah dikasihi, yang telah Tuhan curahkan berkat di dalam kehidupannya, di tengah-tengah keluarga dan lain sebagainya. Itu harus diingat, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan itu harus diingat. Dan ini juga yang sering diingatkan ke tengah-tengah bangsa Israel itu, jangan seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Mengingatkan mereka akan perjalanan kehidupan nenek moyang mereka ketika mereka dalam perbudakan Mesir pada saat itu. Dan pada perjalanan di gurun pasir selama 40 tahun lamanya, mereka mengalami lapar, mereka mengalami menderita, tetapi Tuhan bertindak, yang akhirnya Tuhan bertindak membawa mereka keluar dari Mesir, membimbing mereka di dalam perjalanan di padang gurun sampai membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah yang penuh madu dan susu, tanah yang sangat subur. Itu harus mereka ingat. Itu yang diperintahkan Tuhan di sini. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari tanahmu itu. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan,
pada saat ini melalui firman Tuhan buat kita pada minggu ini, sebenarnya yang mau diingatkan kepada kita bahwa kita harus mengingat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga mendorong kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena memang hidup kita inilah persembahan yang hidup yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita telah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk mendorong kita, sehingga mendorong kita mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika ada misalnya di dalam tengah-tengah gereja kita, apapun itu, kita memberikan, kita mempersembahkan yang terbaik, bukan dengan hati yang bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang bahagia dan tulus ikhlas memberikannya di tengah-tengah gereja kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sebenarnya apa yang kita berikan dan apa yang kita persembahkan selama ini tidak seberapa dibandingkan dengan berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menghitung-hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita menyadari bagaimana penyertaan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita sampai pada saat ini boleh berkumpul dalam situasi seperti yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, pandemi Corona pada saat ini. Itu yang harus kita syukuri, berkat Tuhan yang luar biasa. Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa pada saat ini memuji memuliakan Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus ini. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika kita memberi di tengah-tengah kehidupan kita, satu hal yang mau tertanam dalam hati kita bahwa itu kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ketika hal itu ada dalam hati kita, saya memberi, itu adalah persembahanku untuk Tuhan. Yang berarti rasa sungut-sungut, hati yang bersungut-sungut itu terhindar dari kehidupan setiap orang yang mempersembahkan sesuatu di dalam kehidupannya. Seperti lagu persembahan kita, Tuhan karuniamu, dan selanjutnya nyawa juga hidupku kupersembahkan kepada Tuhan. Harta milik juga, semua milik kita persembahkan kepada Tuhan, yang artinya hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, yang berarti bahwa memang mendorong kita untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, terutama kepada Tuhan Allah. Di dalam Ulangan 16 ini, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa memang memberi persembahan itu merupakan suatu kewajiban. Kalau kita dengarkan misalnya di gereja ini uangnya terus, pola kepeng misalnya, bisa jadi ada perkataan seperti itu kita lihat, karena memang kadang ada persembahan 3 kali kantong persembahan, ada lagi persembahan khusus dan lain sebagainya. Mungkin ada seperti itu yang mengatakan seperti itu. Tetapi kita lihat di sini dalam nats kita, mulai dari perjanjian lama, umat Israel juga di sini memberikan persembahan itu merupakan suatu kewajiban tanpa terkecuali. Tetapi banyak dan besarnya itu tergantung banyaknya berkat yang ia terima. Itu dapat kita lihat di dalam nats kita pada saat ini di ayat 17 dikatakan di situ, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mulu gudang lo tajalo pasu-pasu sian Tuhani, wajar gudang tapasahatu Tuhani. Sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah.
Di dalam perjanjian lama kita lihat bahwa jenis-jenis persembahan yang dipersembahkan itu juga berbeda-beda. Kita ingat juga ketika Yusuf dan Maryam bawa Yesus ke bait Allah, mereka membawa persembahan itu burung merpati, yang lain ada misalnya lembu dan lain sebagainya. Berbeda-beda, tergantung. Kita lihat juga di sini, saudara-saudaraku jemaat yang Tuhan kasihi, janda miskin dalam epistel kita mendapat pujian dari Yesus oleh karena dia memberikan persembahan dari kekurangannya, atau apa yang ada padanya, atau apa yang berharga di dalam hidupnya, sedangkan yang lain memberikan dari kelebihannya. Itu yang kita lihat di sini. Yang terutama adalah dia memberi dari hati yang tulus. Dia memberi dari hati yang tulus, ikhlas, mempersembahkannya kepada Tuhan. Persembahan Habil yang diterima oleh Allah, bukan persembahan Kain saudaranya. Oleh karena tulus memberikannya, mempersembahkannya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, jangan seperti cerita misalnya pernah kita dengar di angkot neng di bolokon kernek nauma adong lembaran hepeng uang 2000 alanunga kusam maribak Roma sahala ina narong diangkoti unang bolokon dia elaku disebut persembahan pilihan di gereja. Itu cerita tersebut. Tapi sebaliknya ada seorang ibu mulai dari jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum hari Minggu, nunga saya dipapulik ibana harga 2000 donian, alai saya dipapulik na baru dilipat disipat dengan masih beberapa hari sebelum hari Minggu untuk persembahannya. Ini yang kita lihat, bagaimana kita memberikan yang terbaik, bukan persoalan besar kecilnya, tetapi dengan hati yang tulus dan yang berharga kita berikan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama hidup kita inilah terlebih dahulu kita persembahkan kepada Tuhan, karena itulah persembahan yang hidup dan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, yang mengingatkan kami untuk semakin lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan, melakukan firman-Mu, perintah-Mu di dalam kehidupan kami setiap harinya. Mengingatkan kami pada saat ini untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, terutama terlebih dahulu mempersembahkan hidup kami. Ketika kami mempersembahkan hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami akan boleh dan akan bisa mendorong kami untuk memberikan yang berharga dan yang terbaik di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik terhadap sesama kami maupun terhadap gereja-Mu. Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini kami membawakan kepadamu saudara-saudara kami, keluarga yang sedang berduka, jemaat-Mu pada saat ini yang ada di WEK 2, keluarga Nenggolan Boru Simanjuntak, dan juga yang ada di Pospel Sesi Bamia Tuhan, oleh karena orang yang mereka kasihi dari tengah-tengah keluarga telah mendahului mereka meninggal dunia, telah menghadap Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka pada saat ini, dan acara yang diadakan di tengah-tengah keluarga Engkau Tuhan yang campur tangan, dan juga saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lemah oleh karena mengalami sakit, Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau berkati makanan, obat, dan para medis yang menangani mereka untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini ya Tuhan mengalami sakit. Engkau kuatkan Tuhan iman mereka, Engkau berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan, dan pengharapan kepada mereka. Allah Bapa dalam sorga, kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, yang berkumpul di bait-Mu ini bersekutu dengan Engkau. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Engkau
Engkau berkati pekerjaan kami ya Tuhan. Engkau berikan kepada kami berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami, sukacita daripada Tuhan. Ya Allah Bapa, kami manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya hapuskanlah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Nyanyian nomor 706. kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.